sini kami membuktikan bahwa kami lebih Pancasilais, kami Bhinneka Tunggal Ika, kami lebih cinta NKRI dibanding orang-orang yang selama ini berteriak-teriak, aku Pancasila, rumah Pancasila, apa rumah Pancasila kok dibilang rumah? Udah nggak jelas semua, hanya cuma jargon-jargon, terus direkam bergantian, aku Pancasila. Loh, kalau kamu Pancasila, saya nggak mau ikut Pancasila kamu. Kan gitu. Nah, kami baru juga ternyata pemerintah juga membohongi kami. Ternyata barang itu sudah ada di pemerintah. Jadi pokoknya yang ada di pemerintah ini isinya semuanya barang sekarang akan kami kejar terus. Oh, jadi poin yang dikejar adalah meminta kepada MK untuk membubarkan parpol yang menginisiasi ini. Kemana negara ini? Negara ini milik 2 orang atau milik 1-2 partai? Wah, ini bahaya ini. Bukan bahaya. Ini benar-benar serius ini negara ini dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Hari ini gue sedang berkomunikasi dengan orang tua kita, ulama kita, Ustadz Yusuf Martak. Luar biasa, beliau kemarin terlihat dengan gagahnya menyatakan dengan tegas bahwa menolak RUU HIP. Kalau gue biasanya nyebutnya HIP-HIP. Aku biasanya nyebutnya hip-hip nih. RUU hip-hip. Nah, ini menarik. Jadi Amius ini kan kalau teman-teman sering dengar apa yang gue wawancara sama Babe, ini kan Babe juga sering ceritain mengenai orang tua beliau. Orang tua beliau itu ternyata adalah yang menyumbangkan rumahnya untuk proklamasi. Jadi jasanya luar biasa lah keluarga Amius Martak ini. Keluarga Martak ini ya, keluarga Martak ini ya. Iya, keluarga Martak. Jadi melalui paman saya yang menyerahkan. Iya kan? Bayangkan rumah tinggalnya diserahkan oleh paman saya. Gila banget gitu loh. Tapi kenapa dirobohin nih, Mi? Padahal itu kan sejarah itu, Mi. Betul, Pak JK juga pernah waktu saya bertemu beliau menyatakan sayang itu dibongkar. Ya saya bilang ya udahlah. Keluarga Martak, terutama keluarga Alvarez juga tidak pernah mempermasalahkan, sudah dianggap memang sudah nawaitunya lah diserahkan kepada negara saat itu karena Bung Karno lagi sakit, diobatin waktu di pengasingan oleh paman saya, dibawain madu macam-macam lah untuk segera supaya sehat menyampaikan proklamasi di gedung proklamasi. Kalau enggak mau nyampein di mana saat itu, gedung nggak ada segala, masa mau di pinggir jalan, kan sayang kan. Iya. Tapi padahal nilai-nilai sejarah itu sebenarnya jangan dihancurkan harusnya, Mi, ya. Kalau perlu karena mungkin memugar lagi harusnya tuh. Memugar lagi, paling tidak dipercantik. Ya maklum lah ya, ini ya kadang-kadang individu, kelompok, organisasi lebih penting daripada sejarah-sejarah negara kalau saya lihat ya gitu ya. Jadi monumen-monumen legasinya itu hampir punah semua, udah pelan-pelan tergeser oleh bangunan-bangunan modern, karakter-karakter modern. Ini nggak pas kalau bagi kami gitu loh, Pak. Iya. Itu kalau rumah itu sendiri dari Ami masih ada foto-fotonya nggak, Mi? Misalnya ada niat baik pemerintah untuk memugar itu misalnya. Masih ada nggak, Mi? Saya rasa ada ya, karena alhamdulillah anaknya itu masih ada, kalau nggak salah itu masih ada 4 orang yang masih hidup. Kalau nggak salah perempuan 2, laki 2 kalau tidak salah itu kan. Kalau cucunya banyak. Cucunya banyak gitu. Tapi otoritas ada di anaknya lah ya, anak yang nomor 1 dan nomor 2 lah, yang laki-laki lah. Kurang lebih begitu. Dan ada surat pernyataan dari negara. Kalau Amius itu keponakan ya jatuhnya ya? Kepada Pak Ponakan, jadi ayah kami itu bersaudara 4 orang. Nah, ayah saya nomor 2, ya yang Pak Farid yang memberikan itu, yang nomor adiknya bapak saya nomor 3. Iya. Rumah tinggal, Pak. Rumah tinggal, Pasco. Makanya ini banyak orang yang nggak tahu, Mi. Tapi kalau Ami perhatiin di Macan Idealis kan kita sering nyebutin dari sejarah-sejarah bahwa rumahnya dari keluarga Martak diberikan kepada Bung Karno pada saat Bung Karno lagi sakit, pada saat Bung Karno ingin memproklamasikan kemerdekaannya. Dan ternyata itu dirobohkan itu pada masa Bung Karno juga ya, Mi, ya katanya. Iya, kalau nggak salah begitu. Oh iya, sayang banget ini. Entah ada politik apa pada saat itu. Ya, makanya dari keluarga Martak kan sudahlah menganggap itu sudah masa lalu lah ya, nggak perlu diangkat-angkat lagi ya. Iya. Alhamdulillah masih ada media-media semacam Macan Idealis, Vasco ini masih sensitif dengan urusan ke sejarah. Itu penting. Kalau media-media mainstream ya udahlah, pokoknya
mencari keuntungan, menggoreng ini ya udahlah. Merusak lah kalau saya lihat ya, hiburannya aja tidak mendidik sama sekali. Iya. Mi, Vasco mau tahu dong, Mi, gimana sih ceritanya, Mi, perkembangan kemarin AMI dan beberapa organisasi, Mi, ya, berkumpul dan menyatakan bahwa kegiatan prolegnas RUU HIP itu ditentang oleh beberapa organisasi itu, Mi. Gimana awal ceritanya? Ya, jadi awalnya kan kami melihat dan menyimak lah ya, kami karena sebagai rakyat kecil atau mungkin sebagai ormas yang bukan ormas yang istilahnya dominan, memegang dominasi seperti Muhammadiyah dan NU. Nah, kami mengikuti, tapi kok kenapa ya makin ke sini kok kayaknya baik DPR, kami tidak bisa bilang saat itu pemerintah karena bola itu belum berada di pemerintah. Nah, kok tetap saja nggak bergeming sama sekali sampai keluarlah surat dari pernyataan dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, bahkan maklumat dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat bersama Majelis Ulama Provinsi seluruh Indonesia. Nah, setelah kami melihat kejadian begini, okelah, kami merasa sudah tidak boleh diam karena kami ya alhamdulillah selama ini walaupun selalu di framing tidak Pancasilais, tidak memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini kami membuktikan bahwa kami lebih Pancasilais, kami Bhinneka Tunggal Ika, kami lebih cinta NKRI dibanding orang-orang yang selama ini berteriak-teriak, aku Pancasila, rumah Pancasila, apa rumah Pancasila kok dibilang rumah? Udah nggak jelas semua, hanya cuma jargon-jargon. Terus direkam bergantian, aku Pancasila. Loh, kalau kamu Pancasila, saya nggak mau ikut Pancasila kamu. Kan gitu. Nah, itu ada videonya itu. Ada 6-7 orang. Aku Pancasila, aku Pancasila. Nah, ini kan jadi nggak logis gitu loh. Iya. Jadi kalau kami kan kita cinta Pancasila, kan benar ya kan? Kita adalah Pancasilais, jadi Pancasila di atas. Iya. Begitu. Nah, dengan melihat semua ini, kok melihat tidak ada reaksi yang positif, maka kami mengadakanlah pertemuan karena kami merasa kalau yang bergerak hanya 2, 3, 4 seperti apa yang kami lakukan, kok rasanya lagi-lagi dianggapnya kita. Lagi-lagi dianggapnya kita. Nah, di dalam pertemuan itu, alhamdulillah di Hotel Sofyan Cutmutia, kalau tidak salah, itu sekitar 80 sampai 94 ormas ya. Kenapa saya bilang sekitar 80 sampai 94? Karena ada yang double-double. Misal organisasi A ada muslimatnya atau apa gitulah ya. Nah, itu disitulah kita urun rembuk semua berdiskusi. Nah, jadi tidak ada jalan lain, kita harus bergerak menyampaikan secara konstitusi karena barang ini sekarang masih ada di pemerintah, ada di DPR, kita harus menyampaikan aspirasi ini ke DPR. Nah, dari situ kenapa kami tidak ke pemerintah? Karena Pak Menko Polhukam sendiri menyatakan akan menghentikan kalau nanti dari DPR dikirim ke pemerintah, berarti masih ada di DPR. Nah, pada hari itu ya kami adalah dari para pihak aparat membantu menginisiasi agar mudah pertemuan dan lain sebagainya, tapi nampaknya perlu waktu. Sedangkan kami sudah di dalam ruangan ya, kalau tidak salah di lantai 2, apa lupa saya ya. Nah, akhirnya keluarlah 4 orang dari kader partai PKS dan kebetulan ada 1 dari PAN. Ya, kami nyatakan terima kasih, kami dihormati, disambut, tapi maaf kami tidak bisa membacakan pernyataan dan kami tidak akan menyerahkan surat apapun kecuali pimpinan DPR yang menemui kami. Karena ini kan kami rakyat, ya kan, datang ke gedung DPR adalah milik rakyat, dibiayai oleh rakyat, dan mereka adalah milik wakil rakyat, mereka bukan raja, bukan selebriti yang mau mengangkangi gedung itu. Nah, akhirnya ya kurang lebih 45 menit, 1 jam lah kami menunggu, cukup lama ya, baru dipindah lagi ke lantai berapa. Nah, sampai di situ, akhirnya kami diterima, nunggu cukup ya 15 menit lah. Kurang lebih ditemui dari 3 fraksi Partai Golkar Aziz Samsudin, fraksi Nasdem dari Sufmi Dasko, dan fraksi Gerindra, fraksi Gerindra Sufmi Dasko, yang ketiga dari fraksi Nasdem adalah Rahmat Gobel. Kami pertanyakan pimpinan wakil ketua DPR semua tuh ya, Mi ya? Wakil ketua DPR semua ya? Iya. Kami tanya, ketuanya tidak ikut. Oh tidak, oh ya tidak masalah. Kami sudah memprediksi kok tidak akan siap menemui kami karena kami kan rakyat, ya kan. Nah, semestinya kalau saya jadi ketua DPR, jangankan lagi duduk di kursi, sila di bawah pun akan saya temui itu rakyat.
gitu loh. Karena itu pertemuan yang bagus, bukan pertemuan jelek. Bukan untuk informasi Ketua DPR ini sekarang kan dari PDIP, Mi ya, Mbak Puan Maharani. Ya, Mbak Puan, ya. Padahal kalau seandainya saat itu ada Mbak Puan, saya juga akan menyampaikan, ya mohon maaf mungkin saya usia lebih tua, saya nganggap keluarga kami dengan keluarga Bung Karno cukup dekat, ya kan? Saya mungkin akan proloh dengan pembukaan yang indah. Saya akan sampaikan bahwa kekeluargaan kami ini cukup, marilah kita membenahi negara ini bersama-sama. Jangan kami seolah-olah kalau ada orang mau menjaga keutuhan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dianggapnya teroris, dianggapnya ini enggak. Siapa yang teroris, siapa yang kegaduhan, siapa sekarang yang akan buat makar. Nah, terjadilah diskusi-diskusi cukup panjang yang pada awalnya seolah-olah ini masih dalam tahap pembahasan. Akhirnya pada hampir-hampir mendekati ujung, barulah dibuka bahwa ini sekarang sudah ada di pemerintah. Nah, barulah kami tahu bahwa barang itu sudah ada di pemerintah. Tadinya kan kami tidak tahu. Nah, disitulah terjadi diskusi-diskusi, kita tanyakan urgensinya apa, terus waktu pembahasan itu sudahkah melibatkan masyarakat, sudahkah melibatkan tokoh-tokoh, sudahkah melibatkan ormas-ormas besar untuk mendiskusikan, karena ini kan membahas masalah perubahan dasar negara. Kalau dibilang, kalau melihat di pasal 7B, 107B itu makar loh, hukumannya 20 tahun. Jangan lagi mengganti, merubah saja. Yang namanya merubah itu sudah otomatis. Nah, barulah mereka menyatakan bahwa bukan kami sebagai inisiatornya. Loh, kami kaget. Lah siapa inisiatornya? Berarti ada inisiator dong. Jadi seolah-olah mereka tidak menyetujui karena kami nyatakan bahwa di surat hasil rapat di DPR itu, ya, saya lupa judul rapatnya itu apa, ya, itu ada penandatanganan dari 7 partai, dari 9 partai yang tanda tangan 7 partai. Nah, kami tanyakan, kenapa kok kalian ikut menandatangani kalau memang kalian tidak ada rencana untuk melakukan perubahan? Kami kan hanya sebagai ini sajalah, ngikut gimana lah gitu bahasanya. Kurang lebih, dan kami bukan sebagai inisiator. Nah, saya bilang, saya nyatakan di situ, di surat pernyataan Aliansi Nasional Anti Komunis yang bersama-sama kami diwakili 12 delegasi, kebetulan saya mendapat amanat sebagai ketua delegasi, ya kami menanyakan, kami mendesak agar mengusut, itu pada poin 3, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas inisiator dan konseptor RUU HIP, istilahnya Sufmi, istilahnya Vasco tadi hip-hip gitu kan, serta memproses secara hukum pidana pihak-pihak yang berupaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan Trisila dan Ekasila. Nah, jadi ada indikasi itu sudah ada. Nah, kalau dilanjutkan dengan poin yang kelima, itu justru bahkan kami sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 2008 tentang partai politik, pasal 40 dan pasal 41 tentang partai politik junto Undang-Undang Nomor 2 2011 mendesak Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pembubaran parpol yang menjadi inisiator. Jadi ini yang sekarang akan kami kejar terus. Jadi poin yang dikejar adalah meminta kepada MK untuk membubarkan parpol yang menginisiasi ini. Ya, pertama-tama kan harus ditemukan dulu inisiatornya siapa. Karena sekarang kalau saya lihat dari yang 3 partai, yang 2 jelas yang menyatakan. Kalau PKS jelas tidak menandatangani. PAN menyatakan katanya menolak. Yang saya dengar awalnya ikutan. Ya, wallahu alam. Nah, yang 3 Golkar, Gerindra dan Nasdem menyatakan akan membatalkan, dan mereka bertiga dari partai-partai mereka bukan sebagai inisiator. Bahkan si Pak Haji Samsudin menyatakan bisa menerima usulan kami pada poin 3. Ini akan dilakukan walaupun dengan mekanisme-mekanisme yang ada di DPR, akan menindaklanjuti dan akan mengusut siapa inisiatornya. That's point, Vasco, di situ. Gitu. Jadi sebenarnya poin intinya sekarang yang kita belum tahu ini sebenarnya siapa inisiatornya.
Partai mana inisiatornya, Mi? Kalau gambaran Ami sendiri gimana, Mi? Karena kan kalau bicara Trisila dan Ekasila itu kemarin juga udah beberapa kali kita baca juga katanya ada di ADRT-nya dari partai PDIP ya. PDIP ada di dalam ADRT itu menyebutkan mengenai Ekasila dan Trisila. Mungkinkah PDIP di situ yang menginisiasi, Mi? Tapi pada saat itu kan PDIP juga membantah, bukan kami juga katanya. Kalau kata dia di situ ada Pak Ahmad Baskara juga udah menyampaikan gini. Kalau kalian nanti bisa kita tunjukin, intinya dari PDIP kalau kita tunjukin siapa inisiasinya, ntar kalian pada kaget semua. Ini kok jadi bingung kita, Mi ya? Jadi begini, kalau yang kami dengar waktu melalui ILC, Vasco, Ahmad Basara, ya kan, di dalam penyampaiannya menyatakan bahwa PDI tidak ikut campur, istilahnya tidak sebagai inisiator. Tapi nampaknya setelah penyampaian dia di ILC, kok rasanya mungkin ya wallahu alam ya, apakah dia dapat tekanan atau bagaimana? Tiba-tiba saya baca lagi di media YouTube gitu, dia menyatakan PDI tetap akan melanjutkan. Nah, ini kan sudah beda nih kan? Tetap akan melanjutkan RUU HIP ini. Iya, itu ada kalau nggak salah ya, saya baca. Oke. Nah, setelah itu yang Vasco sampaikan itu mungkin bukan Pak Basara tadi. Kalau nggak salah itu astagfirullah, siapa kemarin tuh yang dengan Aryo Bimo. Ustaz Slamet Ma'arif. Aryo Bimo. Oke. Aryo Bimo menyatakan, ini kalau saya buka nanti baru kaget. Nah, jadi saya alhamdulillah kebetulan saya yang hadir di DPR sebagai ketua delegasi dan saya sebagai penonton tatkala si Aryo Bimo menyatakan, jadi saya lihat ini rakyat sudah mulai dipermainkan. Oke. Kenapa saya bilang mulai dipermainkan? Yang 3 dan plus 2 menyatakan tidak sebagai inisiator dan ada yang tidak menyetujui dan akan menolak apabila nanti dikembalikan oleh pemerintah. Tapi ada yang menyatakan ini ada inisiatornya. Nah, akhirnya kan kita berasumsi kalau 3, 2 plus 1, 6, akhirnya yang tinggal kan maaf ini ya. Ada PKB, ada P3, ada apa lagi satu nih kan. Jadi masa kita mau jadi kita sudah mulai rakyat ini udah mulai dipermainkan, disuruh berasumsi-asumsi terus. Nah, makanya supaya ini jadi transparan, ya kan namanya wakil. Wakil itu saya kalau ditugaskan, diwakilkan ya saya jadi harus nurut sama pimpinan yang mewakilkan saya, yang menugaskan saya. Nah, inilah yang harus kita kejar agar masalah dasar negara ini bukan main-main, ini bukan pilar. Kalau pilar itu bisa kuat, bisa enggak. Pilar bisa 5, bisa 6, kalau dasar 1. Landasan demi ya, ini ya. Nah, karena dia landasan dan fondasi, jadi tidak boleh dipermainkan. Jangan teriak-teriak saja sekarang, iya kan? Terus mau diseret-seret, diperlebar, ada instruksi ketua umum. Ya akhirnya kita jadi nggak kondusif. Akhirnya Aliansi Nasional Anti Komunis mengeluarkan surat maklumat. Iya kan? Ormas lain juga mengeluarkan, Habib Rizik juga mengeluarkan. Semua akhirnya mengeluarkan. Karena nggak akan mungkin kalau sudah bicara masalah agama dan sudah masalah kedaulatan, itu harga mati bagi rakyat. Karena kan ini perwakilan-perwakilan di DPR ini kan ada masa jabatannya. Kalau agama dan rakyat kan tidak ada batasan periodenya. Jadi inilah yang tidak bisa didiamkan. Sudahlah. Kalau memang ada kesalahan ya sudahlah, diam saja. Nah, setelah kami mendengar dari keterangan dari DPR, kami baru juga ternyata pemerintah juga membohongi kami. Oke. Yang awalnya bilang masih di DPR, kalau nanti dibawa ke pemerintah, pemerintah akan menghentikan. Ternyata barang itu sudah ada di pemerintah. Oke. Jadi pokoknya yang ada di pemerintah ini isinya semuanya barang panas. Wow. Nah, iya kan? Iya. Akhirnya di framing lagi, kami ditekan kenapa kok di saat COVID, kok mengadakan aksi, tidak menjaga physical distancing dan lain sebagainya. Loh, pertanyaan. Nah, kalau eventnya mau digelarnya di saat COVID, masa penontonnya nonton setelah COVID habis? Kan nggak mungkin. Iya kan? Nah, indikatornya sudah ada. Undang-undang Minerba. Oke. Aset negara, milik negara. Negara ini sudah dapat harta karun yang hilang sekian puluh tahun, ya kan, tanpa ridho Allah dari pola pembagiannya, ya, dikembalikan sama yang maha kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan kepada negara ini lo kelolaan.
supaya bisa mendapat hasil yang banyak, bisa menghidupkan, bisa bayar utang yang katanya nggak mau utang malah raja utang sekarang. Ternyata dikeluarkanlah Undang-Undang Minerba, bebas kembali lagi kepada pengelola-pengelola yang lama. Di saat COVID-19 loh ini, di saat COVID loh ya Vasco, catat ya. Nah, betul. belum lagi nanti anggaran yang katanya ya tanpa dikelola transparan, tanpa ada rencana apa yang akan dipergunakan untuk apa saja, yang awalnya 400, sekian 5 triliun menjadi 600 triliun, menjadi saya tidak tahu mungkin sekarang apa sudah 700 apa 800, yang konon katanya untuk kesehatan dan sosial sekitar 70 sekian. Nah, yang 400-500 ini dibuat apa? Ini kebetulan nih Vasco ya. Saya punya ponakan itu bergerak di alat kesehatan. Terjadilah pertemuan meeting akan menawarkan ke salah satu lembaga yang dipercaya menangani. Ponakan saya bilang, saya nggak berani. Ini belum ada izin dari kesehatan. Dia bilang apa? Sudah terlambat, kami sudah masuk. Ini kan sudah ada payung hukumnya. Nggak usah khawatir, ini nggak akan diusut walaupun ada. Gila kan ini kan? Jadi baru ada sejarah sebuah negara, sebuah pemerintahan yang pelanggaran belum dilakukan sudah dibuat payung hukumnya. Kalau seandainya ada pelanggaran, tidak perlu takut, ada payung hukum. Nah ini mau dibawa kemana negara ini? Negara ini milik 2 orang atau milik 1-2 partai. Wah ini bahaya ini, bukan bahaya. Ini benar-benar serius ini negara ini dalam keadaan serius ini. Nah, bagaimana kita mau menunggu sampai selesai COVID sementara ada undang-undang besar yang sangat krusial sudah dikeluarkan. Belum lagi undang-undang Omnibus Law. Omnibus Law ini juga kalau dibiarin lewat, pasti. Sama juga ini lewat. Karena dianggap orang nggak berani turun, enggak. Kalau jujur aja, kalau soal urusan agama, urusan negara, mau mati, mau hidup, Allah yang menentukan, kami tidak akan mundur selangkah pun. Mau COVID, mau COVID, mau virus Cina, virus Wuhan, tidak akan mundur. Sudah, kita gitu aja. Gampangnya deh. Nah, terus kalau kita lihat, Mi, ya, ini kalau kita pelajarin dari sejarah, Mi, kalau yang sudah final sekarang ini kan Pancasila 18 Agustus ya, Mi, ya. Walaupun di Indonesia itu digadang-gadang dan disepakati pada saat ulang tahunnya tanggal 1 Juni kan, Mi, ya. Itu yang saya ingat kan, Pancasila pada tanggal 1 Juni itu malah ketuhanan yang Maha Esa itu nomor 5. Ini yang idenya Bung Karno kan tuh, Mi. Setelah itu mulai ada lagi dari Piagam Jakarta tanggal 22 Juni itu membuat 5 Pancasila juga kan, Mi? Baru final di 18 Agustus yang kita rasakan sekarang Pancasilanya. Nah, kalau Ami tangkap dari ADART yang ada di PDIP itu apa maksudnya, Mi? Nah, jadi begini Vasco ya. Ini kita harus menyikapi ini secara arif ya, harus secara istilahnya yang mengertilah permasalahan ya. Dalam arti kata ini kan ADART ini sudah resmi dan sah ya. Sudah disahkan melalui Menkumdang dalam arti kata. Walaupun itu sudah resmi dan itu tidak bisa diganggu gugat dalam arti kata adalah milik ADART dari satu partai yaitu Partai Demokrasi Indonesia ya. Nah, namun mohon maaf PDI tidak juga bisa memaksakan kepada semua rakyat, kepada semua masyarakat. Bisa harus menerima dari isi ADART itu kecuali diterapkan kepada seluruh jajaran kadernya dan anggotanya. Itu benar. Kan begitu. Nah, karena apa? Karena tidak sepaham dengan pandangan kami. Tapi kalau Pancasila nggak bisa dong, Mi. Udah kesepakatan pendiri bangsa dulu kok mau dirubah lagi gimana? Nah, kalau ini pertanyaan kami pertanyakan, nanti jawabannya kan sudah ada resmi dari Menkumdang, sudah keluar. Kami sudah menjadi partai sah. Ya kan, akhirnya terjadi debatable kan? Nah, makanya saya akan nyatakan bahwa yang Anda miliki tidak bisa kami terima. Kan begitu, karena kami memang benar punya hak, rakyat, masyarakat, umat Islam berhak menerima. Karena apa? Kalau 1 Juni itu adalah sila perlimanya adalah ketuhanan. Nah, kalau yang disampaikan Bung Karno, founding father kita dalam pidatonya menyampaikan ini usulan saya. Betul. Pribadi dong berarti kan. Dari 5 menjadi 3 Trisila menjadi Ekasila.
Jadi kayak ini mix jus diremes gitu kan nggak ketemu nanti, iya kan? Makanya kami tidak mau berdebat di arah situ. Nah, makanya kami kembali tetap berpegang pada Agustus Karena patokan kami. perdebatan itu sudah selesai pada masa dulu, pada saat negara ini didirikan ini ya. Sudah karena Bung Karno menawarkan silahkan diputuskan, kan kurang lebih begitu. Iya. Nah, karena kalau yang 18 Agustus itu hasil musyawarah, mungkin ada kelompok atau partai yang tidak mengendaki itu. Akan tetap kembali kepada usulan Bung Karno. Nah kan nggak nyambung ini menurut versi kami, ya kan? Nah, tapi dalam hal ini itulah yang mungkin jadi mohon maaf ini kepada partai PDI ya, baik ketua umumnya maupun ketua DPR-nya maupun kader-kadernya juga mau merasakan kegundahan perasaan masyarakat kenapa sampai ada mungkin mengindikasikan lah ini jangan-jangan inisiatornya si A si B karena ada dasarnya begitu loh ya. Nah, kalau dasar-dasar ini tidak ada, ya tidak bisa orang berasumsi ke sana. Tapi makanya kembali lagi saya menyatakan agar kita tidak berasumsi-asumsi tidak baik dalam bernegara dan berbangsa, sebaiknya kami percayakan kepada DPR membuka siapa inisiator yang sebenarnya. Oke. Begitu. Tapi selalu dirahasiakan sama PDI ya. Kan kemarin Aryo Bimo juga nyatakan nanti kalian akan kaget kalau kami tunjukin. Ada bocoran nggak, Mi? Siapa sih, Mi? Ini yang dimaksud? Kalau saya ini kan maaf ya, saya ini kan juga banyak teman-teman di partai-partai manapun termasuk di PDI ya kan. PDI ini kan kadernya kan garang-garang biasanya. Kalau memang nggak mungkin dia nutupin kan, pasti dia buka kan. Kalau saya sih ketawa waktu si Aryo Bimo bilang gitu, aduh nggak mungkin dalam arti kata ini. Biasanya yang paling militan itu kalau begitu-begitu PDI yang buka duluan. Kalau PDI nggak buka ya, nah, seperti contoh ini ya, saya sedikit menyinggung lagi. Tiba-tiba tatkala ini sudah mulai mencuat, nah, tiba-tiba si sekjennya mengusulkan, mulai mengutak-atik khilafah dan lain sebagainya. Beda babnya, bukan ke situ. Jadi kalau ada tujuan itu ya tujuan yang enak, yang bagus. Iya kan? Nah, saya cuma mau memberikan informasi ya. Kami ini ya, saya menjadikan tri ya. Saya tidak bilang banyak ya, ormas banyak. Tri ya, misal di FPI, misal di GNPF, misal di 212. Itu kok nggak pernah ada, jangan lagi ini. Aroma akan menjadi negara Indonesia ini akan dibuat negara khilafah, nggak ada. Aroma itu aja nggak ada. Tapi kalau itu ajaran Islam, itu given, nggak bisa ditawar-menawar. Nah, jadi jangan sering-sering mencari membuat framing-framing yang pokoknya menyudutkan. Nggak akan nyerah, percuma. Kita ini kalau satu dijerat nongol 10 dijerat nongol 20 dijerat nongol 1000. Karena ini masalah harga diri bangsa. Betul. Dengan ungkapan HTI, terus dengan ungkapan bahwa kadrun, bahasa-bahasa yang agak menyakitkan itu, Mi ya. Ya, kalau soal kadrun mah kalau saya melihat yang kalau dari partai-partai insya Allah tidak, ya kan. Tapi dari mungkin buzzer-buzzer bayaran, ya kan. Atau mungkin ada kader-kader yang memang awalnya memang orang jalanan, sok-sokan lah kepingin ngomong yang lebih galang gitu ya kan. Saya anggap itu lelucon dalam arti kata yang tahu kita itu di posisi yang benar itu kan kita sendiri gitu ya kan. Insya Allah kan orang juga udah melihat ya. Jadi kita tidak pernah merongrong, tidak pernah korupsi, tidak pernah ngembat duit bank, tidak pernah ngembat hasil bumi, hasil negara apa yang dipunyai negara. Kan nggak pernah semua. Terus apalagi yang mau dicurigain dari kita. Nah, karena kita lah menjadi benteng terakhir bagi rakyat dan negara, inilah yang mereka takut. Maka di framing lah ini. Ya kalau nanti kadrun, saya bilang babi ngepet. Jadi panjang kan. Saya juga punya banyak istilah. Iya. Nah, terus gini, Mi. Tanggapan kan ada lagi kodok comberan juga bisa nanti. Jadi nggak lucu lah. Gini, Mi. Terus ada lagi mengenai pembakaran bendera PDIP di saat aksi itu, Mi ya. Gimana tanggapan Ami itu, Mi, mengenai itu, Mi? Jadi jujur saja memang sempat dari pihak aparat itu pernah menanyakan apakah ada aksi pembakaran. Saya bilang tidak pernah ada rencana. Tidak pernah dibahas bahkan ya. Jujur aja nggak pernah dibahas.
Kalau waktu aksi masalah kejadian kriminalisasi di India, itu memang ada pembahasan akan melempar kotoran ke kedutaan India. Saya pertama yang mengusulkan tidak perlu. Kita sampaikan secara ini dulu. Ya kan, padahal perlakuan terhadap umat muslim di India sudah berlebihan. Nah, jadi itu tidak pernah. Jadi saya juga menyatakan ke beberapa pihak, ke aparat juga, kami tidak tahu menau, ya. Boleh dilihat dari videonya, cara berpakaian, pakai pecinya, ada yang pakai peci, ada yang nggak pakai peci, rambutnya merah. Seingat saya, yang suka ikut aksi dan yang aksi bersama ormas-ormas 90 kemarin itu, rambutnya nggak ada yang dicat. Gitu loh. Nah, kok tiba-tiba ini nongol. Nah, coba diulang. Makanya kami serahkan, silahkan ya. Walaupun ada istilahnya dalam arti kata, ada nggak undang-undangnya yang bisa menjerat pembakaran bendera sebuah organisasi, bukan bendera negara loh ya. Oke. Nah, apakah itu ada? Nah, kalau itu nggak ada, nah pasalnya apa yang mau dipakai? Iya. Tapi apakah jangan-jangan ada penyusup di situ? Iya, kalau saya melihat karena setelah saya tanya pada Korlap dan Korlap mencoba menjajaki ke Laskar dan Laskar pun juga tidak mengenal itu, tidak pernah mengenal bahkan. Oh iya, Nah, Mi. cuman jadi ada 1-2 yang menyatakan nampaknya setelah mereka lihat video-video yang lama-lama katanya pernah hadir di acara yang mana kan selalu penyusup tuh ada, gitu loh. Penyusup tuh ada. Nah, kecanggihan penyusup ini memang susah dideteksi. Dalam arti kata begini, kalau dia hanya membuat keonaran, insya Allah bisa diantisipasi. Karena laskar-laskar ini sudah terlatih lah ya. Tapi hal-hal yang sifatnya begitu, bakar bendera, atau teriak-teriak sesuatu yang terlarang. Nah itu kadang-kadang suka orang terprovokasi. Dan pertanyaannya, di mana sih kalau berkumpul massa bisa terkontrol 100%? Nggak bisa kan, seperti nonton live band, kan nggak bisa. Nah, tapi kami tetap menyatakan bahwa itu adalah insiden. Jadi kemurnian ketulusan hati ormas-ormas dan rakyat yang menyuarakan aspirasinya ke gedung DPR jangan dinodai dengan dikatakan fitnah lah kepada ketua umum PDI. Nggak pernah nyebut nama ketua umum, nggak pernah nyebut nama PDI, iya kan? Nggak ada. Cuman kami sering memang kadang-kadang menyuarakan agar Partai Demokrasi Indonesia yang berjargon bahwa membela wong cilik, lah ayolah berbuat membela wong cilik, itu saja. Apa salah? Tidak kan? Nah, jadi itulah yang saya sampaikan. Karena kalau seandainya itu mau dibawa ke ranah hukum, kami juga berharap sesuai ada undang-undangnya. Apa ada nggak pasal membakar bendera partai itu ada hukumnya? Atau nanti ujung-ujungnya hanya menyatakan bahwa pembakaran bendera itu apalah istilahnya membuat perlakuan yang tidak menyenangkan lah ya kan sudah bergeser jauh. Tapi itulah kita bukan tidak mempermasalahkan itu, silahkan saja. Silakan itu diproses hukum. Intinya silakan aja itu diproses hukum, dicari tahu apa siapanya itu gitu Mi ya. Nah, jadi kayak kemarin tuh Mi, itu kira-kira ya Mi. Nah, jadi sorry Vasco. Jadi kalau si Aryo Bimo menyatakan nanti kalau saya sudah buka baru tahu siapa inisiatornya. Nah, saya sekarang mencoba memberanikan diri, ya kan, bersaing dengan statement yang dikeluarkan oleh Aryo Bimo. Silahkan diusut, nanti kalau sudah ketangkep, siapa yang membakar bendera, tahu juga orangnya, siapa dalangnya. Iya. Makanya iya dong, kita nggak tinggal diem loh. Kita juga mencari, Vasco. Kita nggak mau kalah cepat. Kalau kalah cepat nanti kalah rekayasa kita udah kayak kasus novel. Oh jadi dari Ami sendiri dan tim dan teman-teman inti yang lain udah tahu sebenarnya siapa itu yang bermain itu, membakar bendera itu? Ya, tahu tidak, lagi mencari tahu. Oke. Kalau kita terlambat, akhirnya terframing lebih dulu. Oke. Nah, kalau tapi sudah terindikasi, Mi, sudah terindikasi, udah mulai dapat nih kira-kira siapa yang bermain? Kan begini, kalau kita itu misal gini, yang kita ikut dengan kita itu ormas Jatinegara. Nah, kalau itu yang membakar orang dari Tanjung Priok nggak ketahuan. Oke. Tapi ormas-ormas yang bergabung dengan ormas-ormas ini dari wilayah seluruh Jabodetabek, ya kan,
Nah, jadi kalau mereka itu mengedar-ngedarkan, nanya-nanya satu sama lain, nge-share ke teman-temannya, ya lama-lama, oh jangan-jangan tetangga gue tuh, gitu loh. Oke. Nah, gitu. Iya, 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 iya. Nih, feeling-feeling Vasco udah dapet, Ami, sebenarnya siapa pelakunya. Ya, macan idealis ini emang jago ngorek ini. Mi, iya, Mi. Nanti barter sama Aryo Bimo nanti. Oh iya, iya, iya. Nah, Aryo Bimo ngeluarin, kita keluarin. Iya. Mi, oke, Mi. Itu kira-kira kemarin tuh kira-kira ada berapa puluh ribu orang itu, Mi, yang datang, Mi? Nggak banyak ya, tapi terwakili semua ya. Iya. Jadi yang masuk itu dari 12 itu ya, ada pemuda Pancasila ikut masuk, Merah Putih ikut masuk. Banyak dari ormas-ormas semua kami ajak masuk satu-satu. Bukan cuma ormas Islam ya, Mi ya? Ya enggak lah. Oke. Enggak lah. Oh. Macam-macam di situ. Iya, iya, iya. Ini menarik, Mi. Dan pada saat hari itu aja, itu kalau nggak salah banyak di beberapa tempat, di beberapa titik kayak di provinsi yang lain itu, Mi ya, kegiatan aksinya. Ya, jadi sebetulnya kalau mau bicara efektivitasnya, setelah aksi itu sebenarnya alhamdulillah sudah menjadi obat bagi masyarakat dan rakyat dan umat Islam yang mempermasalahkan masalah RUU HIP ini. Kalau didiamkan berarti terus akan bergulir di semua daerah. Yeah. Apakah itu yang dikehendaki? Kan tidak. Makanya inisiatif kita mengadakan di pusat karena kita ini dalam arti kata yang lebih mudah bertemu dengan pemerintah dan mudah bertemu dengan DPR karena kami beradanya di pusat, keberadaannya. Nah, sebetulnya setelah ini ya semestinya udah bagus. Nah, tinggal tergantung sejauh apa bisa dipegang omongan wakil DPR kemarin yang menyatakan bahkan sumpah loh, bukan tidak sumpah ya. Sumpah gimana? Kami menyatakan, jadi kami tanyakan, Bung Ajis, Pak Ajis, apakah bisa dipegang omongan Pak Ajis ini? Demi Allah, itu ucapan beliau. Demi Allah, kalau sudah dikembalikan oleh pemerintah sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR, kami akan membatalkan. Awalnya dia bilang saya, tapi saya bilang Pak Aziz, saya berarti pribadi dong. Kan kalian bertiga nih menemui kami. Baru dianulir dinyatakan kami. Kan kalau seandainya tidak, Gerindra tidak atau Nasdem tidak kan harus menjawab. Tapi kan tidak mungkin, ini pertemuan formal. Nah, tapi setelah keluar dari ruangan, kalau dari Golkar tidak, Gerindra tidak, dan Nasdem tidak, berarti kalau secara akumulasinya ya ketolak lah itu, Mi, berarti, Mi ya. Kan PKS juga tidak katanya, PAN juga tidak. Ya tinggal tergantung. Tinggal PDI misalnya gitu kan. Ya berarti udah ketolak dulu, Mi. Ya, ada ya istilahnya kan masih tinggal PDI, tinggal PKB sama P3, ya kan? Nah, kita tidak boleh berasumsi-asumsi dalam hal ini. Nah, ya mungkin saja akan terpenuhi insya Allah karena kami juga masih menaruh kepercayaan lah ya kan. Karena biar bagaimanapun mereka adalah wakil rakyat. Tapi kalau tiba-tiba ada pencetan ya saya nggak tahu kan, kasihan teman-teman DPR itu kan selalu kena pencet terus nggak habis-habis. Iya. Kami berharap sebenarnya kami berharap ketua MPR, tapi saya pikir sudahlah. Saya juga pernah di 2018 ketemu dengan ketua DPR saat itu Bambang Susatyo. Waktu saya ajak diskusi tentang kriminalisasi, tentang ini, ujung dari penyampaian dia, mohon maaf Ustadz, kami ini tidak punya kekuatan apa-apa, kami lemah. Cilaka nggak 17-nya? Ketua DPR selevel Bambang Susatyo menyatakan begitu. Wow. Jadi jangan-jangan kami ini dianggap ini kami ini cuma buat rusuh atau senang hura-hura, enggak. Kami ini ada proses perjuangan kami. Saat itu saya bersama Haji Munarman, bersama Ustadz Khotot, sama Ustadz Edi Mulyadi, maaf satu lagi siapa lupa saya. Pertemuan formal saya minta ketemu itu. Iya. Karena selama perjuangan kami di 2016, 17, 18 itu selalu yang nemui itu wakil-wakil DPR itu adalah Fahri Hamzah, Fadlizon. Nah, itu kan sudah teman dekat Gerindra dan PKS. Nah, waktu saya menjadi ketua umum, saya menyatakan saya tidak mau kalau tidak ditemui ketua atau wakil ketua. Ketua umum clear. Jadi GNF itu, Mi ya. Setelah saya mendapat amanat sebagai ketua umum DPR, akhirnya berhasil dibantu oleh teman-teman saya. Ya saat itu saya buat janjinya, sebenarnya sudah tulis surat, tapi tidak dapat respon cukup lama, kurang lebih setengah bulan apa 1 bulan lah kalau tidak salah.
Akhirnya pas waktu pertemuan ada perkawinan di Kalimantan Timur di tempat Said Amin, Ketua Pemuda Pancasila, ada Mas Yapto segala di sana, saya minta tolong. Akhirnya dibantulah sama Bambang, dikasih waktu, bertemulah kami. Gitu. Terus kelanjutannya kira-kira gimana, Mi? Karena setelah aksi itu kan masih ada juga aksi-aksi lain di daerah-daerah itu, Mi. Kelanjutannya sendiri kalau di pusat tuh apakah ada deadline kah? Atau ada apa yang ditunggu gitu, Mi? Kalau kami sekarang, kalau mengenai prosesnya kan sekarang sudah ada di pemerintah. Kita tinggal tunggu pemerintah sesuai konsisten tidak bahwa tidak akan melanjutkan. Nah, kalau tidak akan melanjutkan berarti yang harus kita waspadai adalah pemerintah karena dia belum mengembalikan. Nah, kalau sudah dikembalikan berarti DPR yang akan kita tunggu janjinya kan begitu. Nah, tapi yang tidak kalah penting, kita juga ingin dapat informasi, rakyat masyarakat ini ingin tahu siapa ini yang awalnya inisiatornya. Ya apakah satu partai, apakah dua partai, itu nanti urusan lain gitu loh. Karena ini kan tidak mungkin berdiri sendiri. Tidak mungkin itu teman-teman, kami ini juga kan banyak teman-teman di DPR juga semua partai juga alhamdulillah saya banyak kenal lah ya walaupun usianya lebih muda dari saya. Tapi kan nggak mungkin mereka itu berdiri sendiri. Pasti itu adalah pembahasan-pembahasan di partainya sendiri. Pasti melalui rapat pleno, dibawalah ke DPR. Itu sudah pasti. Jadi nggak usah berkelit-kelit lagi. Tinggal cari yang terindahnya gimana menyampaikan ke masyarakat. Itu aja selesai ke rakyat. Selesai kok. Nggak ada masalah kok. Oke. Jadi seandainya itu memang sudah dibatalkan, tapi kan tadi Ami di awal intinya yang harus dicari di sini adalah siapa inisiatornya. Ya, itu penting. Siapa inisiatornya? Iya. Kan? Oke. Iya, itu penting. Dan apa yang diharapkan dari inisiator itu, Mi? Dari teman-teman, Mi? Ya, kalau sesuai dengan undang-undangnya kan jelas ada sanksinya. Oke. Ada indikasi akan merubah Pancasila kan? Sesuai dengan pasal 107B. Ya, masuk gerakan makar gitu maksudnya. Ya, 20 tahun. Ya kalau organisasi ya bisa saja mengarah ke pembubaran. Iya. Nah, tapi bukan kami yang membubarkan, ada undang-undangnya jelas. Pemerintah yang bisa membubarkan kan gitu. Negara juga yang membubarin ini ya. Iya. Ami Yusuf Martak, Ustadz Yusuf Martak, terima kasih banyak banget. Kita dapat informasi di sini, jadi teman-teman bisa tercerahkan. Semoga dengan informasi Ami bisa menambah wawasan kita lah ini. Jadi ini kan banyak yang masih belum tahu nih, Mi. Seperti apa sih perkembangannya kayak kemarin pertemuan di dalam ruangan itu. Tadi Ami sudah ceritakan. Poinnya adalah kita bangsa Indonesia saat ini bersepakat untuk menolak adanya komunisme. Kayak gitu, Mi ya? Pasti, itu pasti. Siap. Karena kami telah tidak akan bisa melupakan ya, dalam arti kata bukan kita dendam, tidak bisa melupakan sejarah yang pernah terjadi. Kekejaman komunis. Kekejaman komunis. Kita ini butuh perkembangan, butuh kita keluar dari jebakan. Minimal kita ikutlah seperti negara-negara lain lah. Nggak ngurusin korupsi, nggak ngurusin ini, ngeluarin RUU, ngurusin bagaimana kita lepas dari COVID. Hari ini malah meningkat lagi sekarang. Itulah. Ami Yus, terima kasih banyak ya, Mi. Ya, saya terima kasih Adinda Vasco yang cemerlang, yang cerdas. Insya Allah macan idealis, benar-benar idealis kepada kebangsaan dan negara. Amin itu ya Allah. Harga mati. Amin. Tanamkan, insya Allah kamu diberi anugerah, diberi kemudahan semua urusan kamu. Kalau kamu bela negara dan bangsa, kamu tidak akan melarat, tidak akan susah. Rakyat bersama kamu, insya Allah. Siap, Ami. Amin, terima kasih banyak, Ami. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.